Perkenalkan, nama saya Niko Indira Trisnayanti dengan NIM 18075311002 dengan absen 02. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama. Baik, kita masuk ke subpokok bahasan yang pertama adalah perekonomian dunia, di mana kita sudah tahu kan globalisasi saat ini marak terjadi. Globalisasi itu sendiri berasal dari kata global yang artinya universal. Jadi dapat dikatakan globalisasi adalah suatu proses peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar manusia dalam suatu negara dengan negara lainnya yang dilintasi oleh aliran modal atau investasi, tenaga kerja, perdagangan, dan interaksi lainnya seperti perjalanan, budaya populer, dan lain-lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Untuk melihat kaitan globalisasi dengan perekonomian Indonesia, kita harus memperhatikan bagaimana aliran tersebut terjadi di dalam negeri ini maupun di negara-negara lain. Untuk aliran yang pertama itu adalah aliran modal. Seperti yang sudah terlihat di slide, di mana aliran modal ini di luar negeri sudah terjadi sejak zaman penjajahan Belanda melalui penanaman modal oleh perusahaan asing Belanda. Di Indonesia juga sudah terjadi, di mana perusahaan asing Belanda itu menanamkan modalnya di Indonesia. Tepatnya pada masa pemerintahan Soeharto, karena pada masa pemerintahan Soekarno tidak diizinkan adanya investasi asing. Di mana pada masa pemerintahan Soeharto, beliau mengundangkan UU PMA atau Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1971, yang berarti mengundang pengusaha asing untuk beroperasi di Indonesia. Tidak cuma pengusaha swasta asing yang berdatangan ke Indonesia seperti misalnya McD, KFC, perusahaan-perusahaan Eropa seperti Freeport, dan Exxon dari Amerika Serikat, dan Unilever dari Belanda. Tetapi juga diperkenankannya bank asing beroperasi di Indonesia. Sehingga dengan demikian, aliran dana investasi boleh dikatakan sangat bebas di Indonesia, malah berlebihan dan kurangnya pengawasan sehingga mengakibatkan terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998. Sehingga setelah terjadinya krisis ini sampai sekarang investasi asing bukan dilarang, tetapi aturannya lebih diperketat dari sebelumnya. Yang kedua yaitu adanya aliran tenaga kerja, di mana aliran yang dimaksud di sini adalah aliran manusia untuk mencari kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam hal aliran tenaga kerja di dalam negeri tentunya sangat mudah untuk bergerak dari suatu daerah ke daerah lainnya. Namun bagi tenaga kerja asing yang ingin bekerja di suatu daerah tentunya tidak mudah untuk melakukan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan karena ada aturan-aturan yang harus ditepati. Kemudian yang ketiga adalah aliran barang atau perdagangan, di mana keadaan normal di masa lalu mengenai aliran barang ke suatu negara untuk keluar dan masuk itu ada beberapa hambatan, baik itu hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Di sini aliran barang ini seringkali mendapat pungutan-pungutan dari oknum-oknum tertentu sehingga masalah ini berkaitan dengan masalah korupsi yang muncul dan mengakibatkan adanya istilah ekonomi biaya tinggi. Terakhir adalah interaksi lainnya, di mana informasi-informasi kita dapatkan karena kemajuan teknologi seperti melalui televisi, radio, media cetak, internet, telepon genggam, literatur, pariwisata, dan lain-lainnya sehingga masyarakat dalam suatu negara dapat mengonsumsi gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam kebudayaan lainnya. Selanjutnya, apa saja sih kebaikan-kebaikan dari globalisasi? Di sini saya akan memberikan 5 butir kebaikan dari globalisasi. Yang pertama adalah meningkatkan produksi global, di mana melalui spesialisasi dan perdagangan faktor-faktor produksi, masyarakat akan memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan dalam bentuk peningkatan pendapatan, dan juga peningkatan pendapatan ini akan meningkatkan pembelanjaan dan tabungan negara. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara, di mana perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat mempunyai pilihan barang yang lebih banyak sehingga dapat menikmati barang dengan kualitas yang lebih baik dan juga harga yang lebih rendah. Yang ketiga adalah meluaskan pasar untuk produk dalam negeri, di mana perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara untuk berinteraksi memperoleh pasar yang lebih luas dari pasar dalam negeri. Yang keempat yaitu meningkatkan akses modal dan teknologi yang lebih baik, di mana modal yang dapat adalah dari investasi asing. Dan yang kelima adalah menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Baik, tadi saya sudah menjelaskan mengenai kebaikan dari globalisasi. Namun globalisasi ini juga memiliki beberapa keburukan. Adapun keburukan dari globalisasi yang pertama adalah menghambat pertumbuhan sektor industri, di mana perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang lebih bebas akan menyebabkan negara-negara berkembang tidak dapat menetapkan tarif yang lebih tinggi untuk memberikan proteksi kepada industri yang baru berkembang. Kemudian yang kedua adalah memperburuk neraca pembayaran. Globalisasi cenderung menaikkan barang-barang yang impor. Apabila satu negara tidak mampu bersaing, maka ekspornya tidak akan berkembang. Hal ini dapat memperburuk keadaan neraca pembayaran suatu negara.
Selanjutnya, sektor keuangan semakin tidak stabil, di mana ketika harga-harga saham di pasar saham menurun, dana dalam negeri akan mengalir ke luar negeri. Neraca pembayaran cenderung menjadi bertambah buruk dan nilai mata uang domestik semakin merosot. Lalu yang terakhir adalah memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang, di mana dalam jangka panjang pertumbuhan yang tidak stabil akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi, di mana pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan bertambah dengan lambat. Selanjutnya kita ke subpokok bahasan yang kedua adalah GATT dan tindakan antisipasi. Di mana tujuan utama dari GATT di sini adalah untuk pengurangan tarif dan segala jenis hambatan lain dalam perdagangan internasional dan menghilangkan preferensi dagang atas dasar timbal balik dan kepentingan bersama. Prinsip-prinsip yang mendasari dari GATT ini yaitu bahwa perdagangan seharusnya yang pertama yaitu tanpa diskriminasi. Suatu negara seharusnya tidak melakukan diskriminasi di antara partner dagangnya. Kalau suatu negara mengenakan tarif tertentu atau dalam lingkup harga yang murah kepada suatu negara partnernya, maka hal serupa juga harus dilakukan kepada negara lainnya. Selanjutnya, perdagangan yang lebih bebas yakni pengurangan hambatan dagang melalui negosiasi. Lalu, perdagangan terprediksi, yang artinya bahwa pengusaha asing, investor, dan pemerintah harus mempunyai keyakinan bahwa hambatan perdagangan termasuk tarif dan non-tarif tidak diubah seenaknya saja. Yang selanjutnya yaitu adalah lebih kompetitif, yaitu berarti suatu negara seharusnya tidak melaksanakan praktek dagang yang tidak jujur. Dan yang terakhir adalah lebih menguntungkan negara terbelakang, yakni dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran tertentu, perlakuan khusus, dan memberikan waktu yang lebih lama untuk menyesuaikan diri. GATT telah menghasilkan 8 putaran, yakni yang pertama adalah putaran Geneva, yang memberikan topik utama yaitu pengurangan tarif dan menghasilkan 45.000 konsensi tarif yang mencakup perdagangan dengan nilai sekitar 10 miliar dolar. Yang kedua adalah putaran Annecy, yaitu topik utama yang disepakati adalah pengurangan tarif yang menghasilkan sekitar 5.000 konsensi tarif. Yang ketiga adalah putaran Torquay, yaitu hasilnya adalah 8.700 konsensi tarif sehingga menjadi sekitar 3/4 dari semua tarif yang berlaku pada tahun 1948. Kemudian yang keempat adalah putaran Geneva 2, yaitu hasil kesepakatannya adalah penurunan tarif senilai 2,5 miliar dolar dan penerimaan Jepang masuk anggota. Selanjutnya adalah putaran Dillon, di mana sejalan dengan pembahasan mengenai pengurangan tarif dengan nilai lebih dari 4,9 miliar dolar, di mana putaran ini juga membahas mengenai pendirian European Economic Community atau EEC. Kemudian ada putaran Tokyo, yaitu putaran ini diikuti oleh 102 negara, di mana agendanya adalah penurunan tarif dan mengeluarkan aturan baru yang ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan hambatan non-tarif dan pembatasan ekspor sukarela. Selanjutnya ada putaran Uruguay. Putaran Uruguay ini dilaksanakan dengan disetujui oleh World Trade Organization atau WTO yang mulai beroperasi pada tahun 1995 menggantikan GATT. Lalu yang terakhir adalah putaran Doha, di mana putaran Doha ini agendanya adalah meliputi pengurangan hambatan tarif dan juga non-tarif, di mana masalah perdagangan hasil-hasil pertanian, kemudian penentuan standar tenaga kerja atau buruh, masalah lingkungan, persaingan, investasi, transparansi, dan sebagainya dibahas dalam agenda putaran Doha ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Meliana. Terima kasih. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Meliana Dewi dengan NIM akhir 007. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai putaran Uruguay. Putaran Uruguay dalam GATT dimulai dari September 1986 sampai 1993. Putaran Uruguay adalah putaran perundingan perdagangan multilateral ke-8 yang paling ambisius dari semua putaran GATT dan diharapkan untuk memperluas cakupan kesepakatan sehingga tidak hanya meliputi perdagangan barang saja, tetapi juga mencakup masalah penting seperti perdagangan jasa, modal atau investasi, kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa dagang, dan perdagangan hasil pertanian. Adapun perubahan yang mendasar pada GATT adalah berdirinya WTO atau World Trade Organization. Pada umumnya, pertanian dikeluarkan dari kesepakatan sebelumnya karena diberikan perlakuan khusus mengenai kuota impor dan subsidi ekspor. Namun, pada putaran Uruguay, banyak negara yang berpendapat bahwa pengecualian sektor pertanian dari kesepakatan kurang dapat diterima dan mereka menolak untuk menandatangani kesepakatan baru tanpa adanya kemajuan pada hasil-hasil pertanian. Nah, negara ini kemudian dikenal sebagai kelompok change dan pada umumnya termasuk negara kecil dan menengah dalam produk
ekspor pertanian seperti negara Australia, Brasilia, Kanada, Indonesia, dan New Zealand. Adapun tujuan kesepakatan di bidang pertanian adalah yang pertama, untuk meningkatkan akses terhadap produk pertanian, yang kedua, mengurangi bantuan dalam negeri terhadap sektor pertanian dalam bentuk subsidi harga dan kuota, yang ketiga, mengurangi secara bertahap subsidi ekspor terhadap produk pertanian, dan yang keempat, menyelaraskan sejauh mungkin kebijaksanaan sanitasi di antara negara anggota. Adapun tujuan putaran Uruguay, yang pertama, akses pasar bagi produk-produk ekspor melalui upaya penurunan dan penghapusan tarif bea masuk, pembatasan kuantitatif, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu memperluas cakupan produk perdagangan internasional termasuk perdagangan di bidang jasa, kebijakan investasi yang berkaitan dengan perdagangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu peningkatan peran GATT dalam mengawasi pelaksanaan komitmen yang telah dicapai dan memperbaiki sistem perdagangan multilateral berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan yang tertuang dalam GATT. Yang keempat, yaitu peningkatan sistem GATT agar lebih tanggap terhadap perkembangan situasi perekonomian serta mempererat hubungan GATT dengan organisasi internasional yang terkait khususnya dengan prospek perdagangan produk berteknologi tinggi. Dan yang kelima, yaitu pengembangan bentuk kerjasama pada tingkat nasional maupun internasional dalam rangka memadukan kebijakan ekonomi lain yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian melalui usaha memperbaiki sistem moneter internasional. Baik, materi selanjutnya yaitu sengketa dagang antar negara. Sengketa dagang pernah terjadi pada tahun 2007 antara Indonesia dan Tiongkok terkait saling penolakan sejumlah produk makanan. Pada saat itu ramai dimunculkan dalam media massa bahwa produk impor asal Tiongkok dan juga Tiongkok menemukan bahwa produk impor asal Indonesia tidak memenuhi persyaratan. Nah, kasus sengketa semacam itu tidak hanya terjadi antara dua negara saja, tetapi bisa terjadi terhadap negara mana saja yang mengadakan perjanjian dagang atau melanggar ketentuan dagang dunia sesuai aturan GATT atau WTO. Adapun prosedur penyelesaian sengketa dagang dalam GATT yaitu pada tahun 1948 sampai 1978, prosedur penyelesaian sengketa GATT dikelompokkan sebagai penyelesaian sengketa secara diplomatik, yaitu diselesaikan antara kedua pemerintahan yang sedang dalam sengketa. Sedangkan pada tahun 1980 sampai 1994, prosedur penyelesaian sengketa GATT beralih dari bersifat diplomatik menjadi penyelesaian sengketa secara hukum. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan penyelesaian sengketa melalui jalur diplomatik, di mana pada prosedur ini negara anggota peserta kesepakatan dagang diharapkan menyelesaikan sendiri masalah sengketa yang dialaminya melalui konsultasi secara bilateral sesuai dengan bunyi pasal 22 GATT. Yang kedua yaitu ada penyelesaian sengketa melalui jalur contracting party GATT, di mana apabila jalur diplomatik tidak bisa memuaskan atau tidak dijalani oleh kedua belah pihak yang bersengketa, maka masalah sengketa dagangnya dapat diselesaikan melalui GATT, di mana pada jalur ini salah satu pihak atau kedua-duanya harus mengajukan keberatan dengan memberikan dasar pembenaran yang lengkap kepada GATT, di mana yang dalam hal ini kepada badan dalam GATT yang kita sebut atau dikenal sebagai sebutan contracting party. Nah, selanjutnya, contracting party ini sesuai dengan sifat dan beratnya sengketa dapat membentuk satuan tugas atau satuan panel dari beberapa negara yang dibentuk khusus untuk satu sengketa. Adapun tugas satuan tugas yaitu yang pertama mempertimbangkan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan oleh negara yang bersengketa, dan yang kedua yaitu memberi rekomendasi dan putusan kepada the contracting party. Selanjutnya yaitu dengan atau tanpa pembentukan satuan tugas atau panel, contracting party dapat yang pertama mengeluarkan rekomendasi kepada negara yang sedang bersengketa, atau yang kedua memberikan putusan pada satu sengketa, atau yang ketiga memberi wewenang kepada satu negara peserta untuk menangguhkan penerapan konsensi atau kewajibannya kepada pihak lainnya berdasarkan perjanjian GATT. Sekian materi yang bisa saya bahas. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tri. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan saya Triwaini dengan NIM 180753132. Jadi di sini saya akan membawakan materi mengenai kerjasama perdagangan antar wilayah dan juga regional. Nah, jadi kerjasama perdagangan ekonomi ini merupakan hubungan antara negara satu dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu, di mana di sini berpegangan pada prinsip keadilan dan prinsip saling menguntungkan. Nah, adapun tujuan dari diadakannya kerjasama ini yaitu
Di antaranya yaitu untuk memperluas pasar hasil produksi, kemudian memenuhi kebutuhan dalam negeri baik itu barang maupun jasa, dan juga untuk memperluas lapangan pekerjaan. Secara garis besar, kerjasama ekonomi ini dibedakan menjadi dua, yaitu kerjasama bilateral dan juga kerjasama multilateral. Nah, kerjasama bilateral merupakan kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh dua negara. Contohnya yaitu kerjasama dalam meminjam modal antara Indonesia dan juga Jepang. Kemudian kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Kerjasama multilateral kemudian dibagi menjadi dua, yaitu kerjasama regional dan juga kerjasama internasional. Nah, jadi kerjasama regional merupakan kerjasama di antara negara-negara dalam satu kawasan, sedangkan kerjasama internasional merupakan kerjasama antara negara-negara yang tidak terbatas dalam satu kawasan. Jadi berikutnya kita akan membahas mengenai kerjasama regional, di mana contoh dari organisasi kerjasama regional ini yaitu ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, di mana ASEAN ini terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Nah, saat ini sendiri ASEAN terdiri dari 10 negara, salah satunya termasuk Indonesia. Nah, jadi ASEAN ini bertujuan untuk mengukuhkan kerjasama regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam ASEAN sendiri terdapat 8 komite, di mana 5 diantaranya bergerak di bidang ekonomi dan 3 lainnya bergerak di bidang non-ekonomi. Adapun komite-komite yang bergerak di bidang ekonomi, yang pertama yaitu Committee on Trade and Tourism ataupun Komite Pariwisata dan Perdagangan, kemudian Committee on Industry, Mining and Energy ataupun Komite Industri, Pertambangan dan juga Energi, kemudian Komite Finance and Banking yaitu Komite Keuangan dan Perbankan, kemudian Komite on Food, Agriculture and Forest yaitu komite yang bergerak di bidang pangan, pertanian dan juga kehutanan, kemudian Komite on Transportation and Communication yaitu komite yang bergerak di bidang transportasi dan komunikasi. Nah, kemudian komite-komite ASEAN yang bergerak di bidang non-ekonomi, yang pertama yaitu Komite on Culture and Information yaitu komite kebudayaan dan informasi, kemudian Komite on Science and Technology, di mana ini bergerak di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian Komite on Social Development ataupun pembangunan sosial. Contoh kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara yaitu AFTA, di mana AFTA ini merupakan forum kerjasama dengan tujuan untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara. Nah, jadi adapun tujuan dari AFTA ini yaitu untuk meningkatkan spesialisasi dari negara-negara ASEAN, kemudian untuk meningkatkan investasi bagi negara ASEAN dan juga untuk meningkatkan kegiatan ekspor dan impor baik dalam kawasan Asia Tenggara maupun di luar kawasan Asia Tenggara. Kemudian ada MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana MEA ini merupakan integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Berikutnya yaitu contoh kerjasama regional di kawasan Asia, di mana salah satu contohnya yaitu APEC ataupun Asia Pacific Economic Corporation, di mana APEC ini merupakan suatu kerjasama di antara negara Asia Pasifik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, investasi di antara negara-negara anggota. Kemudian berikutnya ada ADB ataupun ASEAN Development Bank, di mana ADB ini merupakan institusi finansial yang memberikan pinjaman kepada negara-negara di Asia, negara-negara di Asia yang sedang melakukan pembangunan, di mana ADB ini memberikan pinjaman lunak, dalam artian mereka memberikan pinjaman dalam jangka panjang namun dengan bunga yang rendah. Berikutnya yaitu kerjasama regional di luar kawasan Asia, di mana diantaranya yaitu Uni Eropa. Nah, Uni Eropa ini merupakan kerjasama di bidang politik dan ekonomi di negara Eropa, di mana awal mula terbentuknya Uni Eropa ini yaitu adanya penandatanganan Traktat Roma mengenai pendirian Komunitas Energi Atom dan juga pendirian Komunitas Masyarakat Ekonomi Eropa. Kemudian berikutnya yaitu EFTA ataupun European Free Trade Association, di mana EFTA ini merupakan blok dagang alternatif untuk negara-negara Eropa yang tidak sanggup ataupun memilih untuk tidak bergabung dengan Komunitas Ekonomi Eropa ataupun Uni Eropa. Nah, kemudian yang terakhir ada NAFTA ataupun North America Free Trade Agreement, di mana NAFTA ini merupakan kerjasama perdagangan bebas di antara negara-negara Amerika Utara yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada.
Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.